Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu Al-Haris dengan NIM 22010100054. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang tensor dan TensorFlow sebagai bagian dari tugas algoritma dan pemrograman yang diampu oleh Pak Tony Suhendra, ST MCS. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai. Pertama adalah tensor. Tensor adalah struktur data yang digunakan untuk mewakili data multidimensi, yang dimana jumlah dimensi suatu tensor disebut pangkatnya. Misalnya, tensor dengan pangkat 0 disebut skalar, tensor dengan pangkat 1 disebut vektor, tensor dengan pangkat 2 disebut matriks, dan tensor dengan pangkat 3 atau lebih disebut tensor multidimensi. Berikut merupakan gambaran dari tensor, di mana kita ketahui jika hanya memiliki satu nilai angka, maka itu disebut dengan bilangan biasa atau skalar. Selanjutnya, nilai yang pada vektor memiliki dua dimensi yang terdiri dari satu baris dalam bidang informatika itu disebut dengan array. Berikutnya, nilai yang terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom maka dapat disebut dengan matriks. Maka yang terakhir adalah nilai yang terdiri dari beberapa matriks itu sendiri, yang disebut dengan tensor. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa dalam tensor, banyaknya dimensi menjadi penentu akan peringkat atau ranking pada tensor itu sendiri. Sebagai contoh pertama, rank 0 tensor atau skalar, itu tensor yang memiliki dimensi 0 atau yang berisi satu nilai dan tidak bersumbu. Lalu ada rank 1 tensor, itu tensor yang memiliki satu dimensi atau daftar nilai dalam satu sumbu. Rank 2 tensor, di mana tensor yang berisi dua sumbu atau dua dimensi. Dan terakhir adalah rank n tensor, tensor yang berisi sumbu n, atau dimensi n yang dapat diisi dengan suatu nilai. Lalu TensorFlow adalah sebuah framework untuk machine learning yang diciptakan oleh Google Brain yang dapat memudahkan proses dalam memperoleh data, training data, dan melakukan penyempurnaan hasil yang akan diperoleh. TensorFlow menggabungkan banyak model dan algoritma machine learning, yakni deep learning atau neural work. Framework ini disusun menggunakan Python front-end API untuk membuat suatu aplikasi penggunaannya, dan menggunakan C++ yang memiliki kinerja terbaik dalam hal eksekusi. TensorFlow dapat melatih dan menjalankan neural network untuk keperluan mengklasifikasi tulisan tangan, pengenalan gambar atau objek, serta menggabungkan suatu kata. Baiklah, kita mulai contoh pemrograman TensorFlow menggunakan Google Colab, di mana terdapat examples untuk membuka beberapa contoh, recent untuk membuka program yang terakhir digunakan, lalu ada untuk dapat terhubung ke Google Drive dan GitHub, dan upload. Langsung saja kita ke new notebook untuk membuat program baru. Kita ubah nama terlebih dahulu file kita, saya beri nama tugas tensor. Pertama-tama kita akan memasukkan atau import library TensorFlow ke dalam programan dengan sintaks import TensorFlow STF, yang dimana saat kita ingin menggunakan library TensorFlow, kita hanya cukup menggunakan kata TF. Kita jalankan dengan menekan tombol play di bagian kirinya. Program dikatakan berhasil apabila terdapat tanda centang di bagian kiri dari logo play tersebut. Selanjutnya kita akan membuat suatu objek tensor menggunakan konstanta yang berisikan suatu string atau suatu kalimat. Kita beri nama sebuah variabel dengan nama salam, lalu berisikan tf titik konstan dalam kurung kalimat yang ingin dibuat, yaitu selamat pagi. Tf konstan sendiri adalah fungsi dalam pustaka TensorFlow yang digunakan untuk membuat tensor konstanta. Lalu kita run. Kita buat juga objek konstanta kedua, kita beri nama variabelnya adalah semua, dimana sama dengan tf konstan dalam kurung ketik 2 untuk membuat string berkatakan semua dengan tanda seru, dan kita run. Selanjutnya kita akan memeriksa tipe dari suatu variabel dengan mengetikkan type lalu dalam kurung variabel yang mau diuji. Kita coba untuk variabel salam. Hasil yang keluar adalah TensorFlow Python Framework of Eager Tensor, yang berarti TensorFlow sedang berjalan dalam mode eksekusi eager. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan fungsi print pada suatu variabel. Kita coba pada variabel salam, maka yang keluar adalah tf.sensor b selamat pagi shape kosong dtype string.
Berarti ini menunjukkan bahwa ini adalah objek tensor dalam TensorFlow dengan string byte dengan tipe data string. Shape sama dengan kosong, itu adalah bentuk tensor, di mana tensor ini tidak memiliki dimensi, dengan kata lain itu adalah skalar. Kita lakukan hal yang sama untuk variabel semua, di mana kita mengecek tipe type untuk variabel semua. Maka hasil yang keluar sama seperti tadi. Juga kita coba untuk fungsi print, di mana yang keluar adalah sama juga, tapi byte-nya adalah kata semua. Selanjutnya kita akan mencetak nilai dari variabel itu saja tanpa menggunakan tipe-tipe datanya dengan menggunakan fungsi tf.print. Hasil yang keluar dari tf.print salam adalah selamat pagi saja tanpa menggunakan kata-kata shape ataupun di type string. Begitu juga untuk variabel semua. Kita coba gabungkan kedua variabel untuk kita cetak bersama-sama, di mana variabel salam ditambah string dari spasi ditambah variabel semua. Maka hasilnya adalah selamat pagi semua. Berikutnya kita akan membuat objek TensorFlow dengan berisikan konstanta dari nilai integer atau nilai angka. Kita beri nama suatu variabel dengan name akhir sama dengan tf konstan dalam kurung name terakhir saya itu 54. Seperti tadi, kita coba menggunakan fungsi type dalam kurung variabel name akhir, maka hasil yang keluar sama seperti tadi juga. Kita coba menggunakan fungsi print untuk variabel tersebut, maka hasil yang keluar adalah 54, shape 0, dan di type-nya adalah integer 32. Kita buat objek konstanta integer kedua, yaitu dengan nama variabel angkatan sama dengan tf konstan dalam kurung angkatan saya yaitu 22. Lalu kita coba membuat operasi penjumlahan dari dua objek integer tadi dengan menggunakan tf.print. Lalu kita panggil variabel name akhir ditambah dengan variabel angkatan. Maka hasil yang keluar adalah 76, karena kan 54 ditambah 22 adalah 76. Kita tahu bahwa 54 dan 22 tadi adalah variabel tensor dengan 0 dimensi atau shape-nya 0, maka dapat dikatakan bahwa itu adalah tensor dengan rank 0. Saat ini kita akan mencoba membuat tensor yang dengan rank 1, yaitu dengan kata lain adalah array. Rank 1 sama dengan tf konstan dalam kurung, lalu dalam kurung siku kita beri 1,2,3, kita jalankan. Kita beri perintah print untuk rank 1 tersebut. Maka hasil yang keluar adalah tf center 123 dengan shape-nya 1 dimensi yaitu 3 kolom, dengan di type-nya adalah tipe data adalah integer 32. Selanjutnya kita buat tensor dengan rank 2 atau yang bisa dikatakan adalah matriks. Jadi rank 2 sama dengan tf konstan dalam kurung kotak. Dalam kotak pertama untuk membuat baris pertama yaitu 1,2,3, lalu untuk baris kedua yaitu 2,4,6. Kita gunakan kembali fungsi print untuk rank 2, maka yang keluar adalah matriks itu sendiri dengan shape 2 dimensi yaitu 2 baris dengan 3 kolom, yaitu dengan di type integer 32 juga. Lalu terakhir kita coba untuk tensor rank n, di mana n-nya kita beri nilai 3. Maka kita akan membuat tensor dengan rank 3. Rank 3 sama dengan tf titik konstan dalam kurung kotak pertama untuk membuat tensor, dalam kurung kotak kedua untuk membuat matriks, dalam kurung kotak ketiga untuk suatu array.
Kembali kita gunakan fungsi print untuk rank 3. Maka hasil yang keluar adalah tensor tadi dengan shape 3 dimensi, di mana 2, 2, 3, yaitu 2 matriks, 2 baris setiap matriksnya, dan 3 kolom di setiap matriksnya. Dan terakhir kita akan memeriksa TensorFlow yang berada di Google Colab kita dengan menggunakan print itu tf titik double underscore version lalu double underscore lagi. Maka hasilnya keluar yaitu pada Google Colab saya itu 2.14.0. Baiklah, sekian yang bisa saya dapat sampaikan mengenai Tensor dan TensorFlow. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.